Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas mengapa sih kok pendapat penulis ini kalau soal pelumas ya bisa beda dengan yang umum-umumnya gitu. Beda dari yang sering ngomong di grup OLI, di LDIC, di HDEO, PCNO, Kaskus. Beda dengan yang di Pekakas ya. Bahkan penulis termasuk yang berlawanan pendapat dengan Owen William, dengan Rudy Cecep dan seterusnya ya. Apa yang buat penulis ini beda? Apa yang membuat penulis ini punya pendapat berlawanan? Penulis nggak punya pendidikan soal OLI, sama sekali nggak. Penulis lulusan informatika, ceklane komputer, programmer, tapi sekarang ngurusin network. Jadi soal OLI, penulis buta. Penulis itu newbie banget, tapi jadi menggeluti bidang OLI karena merasa kok aneh ya informasinya ya, informasi di grup-grup OLI ya seterusnya itu. Aneh karena nggak sesuai dengan referensi. Dan uniknya ya, referensi itu penulis dapat dari grup OLI juga. Contoh referensi adalah dari yang sering diomongkan dulu itu Noria salah satunya ya. Sama satu lagi, aduh barusan inget lupa lagi. Oh iya, Profesor Sopo itu. Amboh lali nanti cantumkan profesor siapa. Katanya itu profesor terkenal, ahlinya OLI. Tapi ya penulis temukan beberapa kerancuan gitu loh, beberapa perbedaan dari banyak segi, misalnya dari timbulnya aus soal kerak, soal apa lagi ya, soal inrayen, soal aditif logam gitu ya. Terus sama Noria juga sih, Noria ini yang penting. Norianya itu adalah majalah, industri ya, bola pokoknya dia mengeluarkan majalah namanya Machinery Lubrication. Itu advance banget. Jadi saat penulis coba cari-cari ilmu, coba aja cari ilmu di Noria, coba aja cari ilmu di Profesor Sopo ya, lali barusan inget lupa lagi. Widman ya, Widman kalau nggak salah, Richard Widman. Itu katanya profesor terkenal itu, ngerti banget soal OLI. Sama Noria sumbernya, dari Machinery Lubrication. Penulis jumpai beberapa nggak konsistennya ya, terus akhirnya penulis mengembangkan ke misalnya yang menentukan standar pengujian ASTM.
itu penulis pakai referensi ya, yang di grup poli itu informasinya nggak konsisten dengan ASTM, dengan terus lembaga API.org itu sumber informasi. Dan kalau untuk standar-standaran ada SNI, ada JALOS ya. Informasi dan lagi-lagi informasi yang ada di grup poli itu sering nggak konsisten dengan yang di website-website resmi tersebut. Problemnya adalah sekarang ya, mereka masih tetap nggak percaya dengan website-website itu, sementara penulis percaya. Penulis percaya betul dengan informasi yang disampaikan di Noria oleh Profesor Whitman, oleh API.org, oleh ASTM.org, ASTM.org kalau nggak salah ya, PQAE dan seterusnya. Kuncinya itu penulis percaya, sementara grup-grup oli tidak. Contohnya ya, yang barusan inilah yang penulis bahas soal PAU. PAU itu disebut paling licin ya. Asli loh. Grup oli kebanyakan rata-rata orang pasti ngomong PAU licin. Kebanyakan juga ngomong PAU itu pasti full sintetis itu pasti PAU. Padahal itu salah. Sekarang oli full sintetis, berani nulis 100% sintetis. Ada yang 100%-nya 100%-nya mineral, dan itu ditulis jelas di safety datasheet mereka. Mereka cantumkan nggak ada PAU-nya. Jadi di total bahan bakunya nggak ada PAU. Memang ada yang nggak nyebut, tapi kan ada juga yang nyebut 100% sintetis, tapi di safety datasheet-nya nggak ada PAU sama sekali. Faktanya itu. Terus soal PAU itu licin. Nah, yang ngomong licin itu siapa? Nggak ada. Pabrikan itu nggak ada yang ngomong PAU itu licin. Kalau nggak ngerti istilahnya ya, kata licin di akademis atau di jurnal atau di pabrikan oli itu adalah istilah lubricity. Dan PAO bukan termasuk oli yang punya lubricity yang bagus. Tapi di grup oli masih tetap percaya, entah sumbernya dari mana, nggak jelas. Kalau ditanyakan, kata suhu. Suhunya itu dapat ilmu dari mana? Tarikan wis enak. Suhu itu dapatnya ilmu dari mana? Ojo ngomong kata suhu sendiri, kata suhu tok. Tapi suhunya dimintai sumber ilmunya dari mana, kabur suhunya. Dan itu yang terjadi. Kalau nggak kabur ya penulis yang dikik. Simple, sederhana. Penulis disebut pengacau. Yang pernah jadi bahan perdebatan itu ya contohnya HTH.
HTHS disebut bukan viskositas, padahal di ASTM disebut HTHS itu adalah viscosity. Percaya mau enggak, ya wis karepe lah. Di astm.org itu ada tulisannya viscosity. Tapi ya penulis dianggap wah mbah Google tok ae, cuma andalane Google tok ae katek ngeyel. Suhu itu lebih ngerti. Loh, suhu itu sumbernya ilmunya dari mana kalau ngomong gitu? Sumbernya dari mana? Karena astm.org menurut penulis lebih kredibel daripada lembaga manapun, karena itu lembaga yang ngatur standar oli, standar pengujian oli. Masa dianggap remeh gitu loh. Yang sering jadi perdebatan juga itu adalah antara oli grup 1 dengan oli grup 3 plus atau yang dari PAU. Kalau yang dari grup oli selalu anjurannya adalah oli yang terbaik itu adalah yang paling murni, yang full sintetik. Oli mineral itu oli jelek. Kalau bisa cari yang PAU, full sintetik PAU. Gitu, padahal sekarang jarang banget oli full PAU, mungkin harganya 300.000. Wah, tarikannya makin enak, makin sensitif terhadap gas nih. Tinggal 1 bar. Terus ya kemarin itu penulis tambahi minyak goreng hampir overdosis. Enak. Sekarang udah mulai balik asal, entah top itu balik atau enggak. Sudah bersih lah pokoknya. Ya ini wis lo mulai sensitif, digas sedikit sudah mulai respon, jadi sudah mulai harus hati-hati ketika kecepatan segini nih. Wis narik. Jadi antara meseran dengan full sintetis yang tipe manapun loh ya, nggak dibedakan antara yang PAU atau yang enggak. Jadi pasti kan rekomendasinya sebaiknya pakai oli full sintetis. Kalau uangnya nggak cukup ya semi sintetis. Usahakan jangan beli oli mineral. Penulis ini termasuk yang kontroversial karena sering ngomong oli full sintetis itu gak bagus. Ya bukan berarti semua gak bagus. Yang gak bagus itu terutama adalah full sintetik yang harganya murah. Karena yang namanya oli itu nggak cuma butuh tahan oksidasi, tapi juga butuh yang namanya film strength. Film strength atau lapisan oli yang kuat yang bisa melapisi permukaan logam itu sering nggak disebut oleh mereka-mereka yang ada di grup oli. Jadi mereka itu nggak percaya oleh oil film strength. Yang mereka percaya itu adalah solid film strength, yaitu film strength kekuatan lapisan yang sumbernya dari aditif. Sementara penulis itu menganggap kekuatan lapisan dari olinya sendiri itu juga penting. Ini kritikal ya, penting karena bisa enak mana? Karena dengan memilih oli yang perlindungannya baik, yang film strength-nya baik, maka mesin akan terlindungi. Kalau dari pengalaman penulis terutama di RPM rendah. Yang nomor 1 kalau di dunia oli yang film strength-nya bagus itu adalah ester. Jadi
bukan PAO tapi ester. Kalau di industri, kalau kita cari infonya di Noria atau lembaga lain bergengsi, lembaga bergengsi yang lain ya, itu selain ester opsinya ya cuma PAG atau apalagi lah. Yang jelas bukan PAO. PAO itu film strength-nya payah. Bukan yang pilihan utama. Nah, ketika sampai grup oli, mengapa kok mereka nganjurkan oli sintetis, oli full sintetis? Mengapa mereka nganggap itu terbaik? Yang ngomong terbaik itu apanya? Kalau dari pabrikan oli, mungkin ada ya yang ngomong gitu, tapi penulis tetap lebih percaya industrinya, lebih percaya Noria, lebih percaya jurnal-jurnal, materi-materi akademis dari dunia oli. Kalau penulis jelaskan gitu, cuma teori tok, faktanya opo. Ya dulu penulis belum pernah nyoba AMSOIL. Sekarang sudah nih, bensin ini motornya pakai oli AMSOIL Signature nih. Apa penulis puas pakai AMSOIL? AMSOIL ini oli rekomendasinya grup oli loh. Nomor 1 yang direkomendasikan selain dari Raveno atau semacamnya. AMSOIL, Mobil One, Kendal, apalagi ya, Raveno sama kira-kira kayak gitulah, oli premium. Apa bagus beneran? Enggak. Ini penulis pakai modal yang paling tinggi ini, AMSOIL Signature ya. Katanya oli AMSOIL Signature itu licin. Oli beningnya lama kalau dipakai long drain, pakai 10.000 km di motor itu ya, bukan di mobil. Padahal oli itu lebih cepat rusak kalau dipakai di motor. 10.000 di motor itu sesuatu yang luar biasa ya. Katanya olinya tetap bening. Setelah coba, ya ternyata film strength-nya nggak ada, suara mesin kasar. Itu sudah ciri jelek itu, suara mesin kasar. Suara mesin kasar, olinya bening. Jadi beda ya daripada dari oli rekomendasi pabrik ya, kayak Yamaluk gitu ya. Kalau Yamaluk itu suara mesin kasar sering diiringi oleh warna oli yang buruk, yang hitam. Yang mirip itu mungkin AHM Oil, penulis sudah pernah ya, pakai MPX2 300 km di Honda Beat. Warna olinya penulis kaget loh, 300 km suara mesin kasar banget. Padahal sebelumnya halus. Sebelumnya halus itu pakai oli Valvoline 10W40, halus. 300 km setelah ganti oli, suara mesin jadi kasar. Penulis penasaran kenapa kok kasar. Ya wes gak peduli apa-apa, penulis drain ganti. Lupa penulis ganti apa. Yang jelas saat penulis drain olinya, apa namanya,
jaketku cepat lopot, copot. Warnanya masih bening ya, AHM oilnya itu. AHM oilnya bening. Ya apa ya? Bening tapi wes anu ya, wes apa jenenge? Wes nggak mampu lagi melindungi. Nah itu ada dua penjelasan mengapa itu bisa terjadi. Yang satu, kotorannya sedikit ya. Yang nomor dua, olinya punya daya larut yang jelek. Kalau olinya bagus ya, misalnya memang kotorannya nggak ada, olinya masih baik, itu harusnya daya perlindungan olinya masih baik. Tapi suaranya wes kasar. Berarti apa? Olinya sudah buruk, sudah rusak. Nah, kalau oli sudah rusak, terus warnanya masih bening, itu tandanya apa? Daya pelarutnya olinya jelek. Dan AMSOIL Signature ya, oli yang ya termasuk dianggap nomor 1, diagung-agungkan di grup oli, sifatnya seperti itu. Sumber informasi oli itu yang mana sih yang harus kita pakai? Apa kalau suhu itu ngomong gini, kita harus percaya? Yang jadi andalan dari grup oli itu adalah uji oli. Uji oli juga biasanya yang diuji adalah kandungan apa saja yang ada di oli tersebut. Mereka nggak pernah melakukan kayak di tugas akhir gitu, yang meneliti seberapa cepat oli itu menurun kemampuan olinya. Jadi dilihat penurunan kekentalannya berapa tiap berapa ratus kilometer. Nggak gitu mereka. Padahal salah satu cara mengukur kemampuan oli adalah dengan periodic sampling seperti itu. Dengan mengukur seberapa cepat penurunan kekentalan sebuah oli. Itu adalah salah satu cara untuk mengukur kemampuan oli. Yang sering dicek itu adalah kandungannya. Makin banyak makin dipuji. Padahal ya belum tentu. Seperti misalnya moli. Moli itu macam-macam. Ada MOS2, ada MODTC, MODTP dan seterusnya. Kandungan moli lebih sedikit, belum tentu kemampuan molinya lebih jelek. Yang banyak belum tentu lebih baik, karena bisa jadi yang banyak itu pakai MOS2, yang sedikit itu pakai MODTC. Dan jelas yang mengandalkan aditif itu enggak sependapat dengan Profesor Whitman. Profesor Whitman itu ngomong kalau misalnya aditifnya kebanyakan, efeknya adalah kerak di ruang bakar jadi makin banyak. Penulis percaya itu dan penulis merasakan itu. Oli yang minim aditif itu biasanya oli murah, oli kental. Kayak misalnya super contohnya. Itu rasanya mesin fresh gitu loh. Beda dari ketika penulis pakai oli ini AMSOIL Signature ini. Kerasa nggak enak. Juga makin parah ketika kita pakai oli Jaso MP. Oli Jaso MP itu aditifnya jauh lebih banyak daripada oli mobil sekalipun. Aditif banyak karena butuh aditif yang murah. Banyak bukan bikin olinya lebih mahal, tapi olinya lebih murah karena aditif murah itu butuh banyak jumlahnya. Jadi ketika penulis menemukan bahwa pakai oli skuter itu tenaga kerasa ketutupi,
Itu yang penulis jadikan acuan adalah eh, buku panduannya Profesor Whitman. Kalau di guru poli gimana? Ya tetap mainstream. Pakai metik kok, pakai oli jasul MB saja, jangan jasul MA. Atau sekalian pakai oli mobil, makin licin makin bagus, makin encer makin bagus. Padahal ya dari mesinnya sendiri seakan disamakan antara oli mesin motor dengan oli mesin mobil, padahal sudah beda. Ya gitulah kira-kira perbedaannya. Guys, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.